Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah minggu meskipun kita berada di rumah kita masing-masing. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada saat ini adalah Yesus, Gembala yang baik. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama bahwa dalam keluarga saya saat ini memelihara seekor anjing yang diberi nama oleh anak saya, Belis. Dari kecil sampai saat ini anjing ini besar. Bagaimana anak dan istri saya memelihara, membopongnya, memandikannya ketika saat itu masih kecil dan belum nakal seperti saat ini. Dan kemudian dari apa yang dilakukan istri dan anak saya ini menjadi dekat hubungan antara Belis dengan anak dan istri saya. Kalau istri dan anak saya bepergian dan sepulang dari bepergian, maka dia sudah mulai ribut, menggonggong dan kemudian ingin menyambutnya. Dan itu terjadi dalam setiap harinya. Berbeda kalau saya yang datang, dia ngumpet karena takut. Dan inilah Belis yang ada di rumah saya. Nah, dari cerita ini, saudara, pengalaman ini kita bersama bisa membayangkan bagaimana orang-orang pada waktu itu menjadi gembala domba. Kita bisa membayangkan bagaimana peran gembala pada waktu itu yang senantiasa menggembalakan kawanan dombanya di padang gurun di daerah Palestina. Relasi gembala dengan domba gembalaannya memang sangat dekat. Karena domba-domba itu diperhatikan, diberi nama oleh gembalanya. Tiap domba pun dipanggil satu persatu sesuai dengan namanya dan kemudian dituntun keluar kandang. Para domba mengenali suara gembalanya yang memanggil mereka sehingga mereka pun tidak tersesat. Para gembala ini memangkunya dan kemudian memelihara, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pada waktu ada sungai yang deras yang harus diseberangi, maka gembala ini akan menggendong anak domba yang paling muda ke seberang. Maka induk dari anak domba itu akan menyusul ke seberang, demikian juga kawanan yang lain. Setiap hari gembala itu memasuki kandang melalui pintu. Lalu ia membawa kawanan dombanya keluar ke tempat yang banyak rumputnya. Ia harus melindungi kawanan domba itu dari pencuri, perampok, dan juga binatang buas, yakni serigala. Pada malam harinya, saudara, ia membawa kawanan domba itu pulang ke kandangnya. Dan melalui perumpamaan ini, saudaraku,
Yesus ingin menggambarkan dirinya sebagai gembala bagi orang-orang percaya. Yesus sebagai gembala senantiasa menjaga, senantiasa memelihara, melindungi kehidupan orang-orang percaya. Yesus sang gembala tidak hanya berjalan di depan untuk menunjukkan jalan yang benar, tetapi ia sebagai gembala selalu berada bersama dengan domba-dombanya saat musim hujan maupun kering, saat rumput menghijau ataupun menjadi kering. Ia gembala yang selalu hadir merawat domba-dombanya. Pertanyaannya saudaraku, mengapa Tuhan sering menggambarkan kita sebagai domba dan dirinya sebagai gembala? Saudara, kita digambarkan sebagai domba karena kawanan domba adalah kawanan hewan ternak yang terlemah di antara hewan-hewan ternak lainnya. Domba tidak dapat berlari kencang seperti kuda. Domba tidak memiliki senjata atau kekuatan yang cukup untuk melawan musuh-musuhnya. Domba itu binatang yang sangat rentan dan sangat lemah. Domba itu juga terancam oleh banyak bahaya di dalam hidupnya. Mudah diterkam oleh binatang buas, mudah dicuri. Domba itu mudah tersesat dan terlepas dari kawanannya. Jadi di sini domba menggambarkan sosok yang lemah, menggambarkan sosok yang bodoh, mudah tersesat dan selalu di dalam bahaya serta tidak berdaya menghadapi itu semua. Dan karena itulah domba sangat memerlukan, domba sangat membutuhkan seorang gembala untuk menuntunnya dalam kehidupan kesehariannya. Seperti domba, kita manusia pun sesungguhnya lemah, tidak berdaya, rentan menghadapi masalah dan mudah terpengaruh. Begitu mudah tersesat dan tidak berdaya menghadapi bahaya. Begitu rentan kita menghadapi persoalan kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Pandemi COVID-19. Banyak orang yang dirumahkan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kesulitan mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin masih ditambah anggota keluarganya yang sakit. Dan persoalan-persoalan lain yang ada di dalam kehidupan kita manusia. Kita rentan dan kemudian kita mudah menyerah atau bahkan putus asa. Dan karena kelemahan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia inilah maka kita pun juga membutuhkan seorang gembala. Kita membutuhkan seorang gembala yang dapat menuntun dan melindungi kita. Gembala yang bisa memelihara kehidupan kita, gembala yang menjaga kehidupan kita, gembala yang baik, yang senantiasa didengar oleh domba-dombanya, yang selalu menunjukkan teladan atau jalan yang benar bagi domba-dombanya. Gembala yang senantiasa melindungi
selalu berada bersama-sama dengan kita manusia, baik dalam suasana suka maupun duka. Ia selalu hadir merawat kehidupan kita. Dan dialah Yesus Kristus. Yesus yang senantiasa hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Dia senantiasa merawat, memelihara, dan juga melindungi kehidupan kita. Dialah Gembala Agung kita. Saudaraku, selain di sini Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, Yesus juga menyatakan dialah pintu. Gembala yang baik menjadi pintu bagi domba-dombanya yang melindungi domba-dombanya dari pengaruh buruk. Dalam kehidupan kita, saudara, fungsi pintu sangatlah penting. Kita di sini bisa membayangkan rumah yang sangat megah, tetapi tidak ada pintunya. Atau ketika saudara berada dalam kamar hotel yang sangat mewah, namun tiba-tiba pintunya tidak berfungsi. Tidak ada artinya sama sekali. Ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan, kebakaran misalnya, jika tidak bisa selamat karena pintu sulit untuk dibuka. Kita tidak bisa menyelamatkan diri karena pintu sulit untuk dibuka. Pintu yang kokoh memberikan rasa aman. Sewaktu orang mengalami perampokan, mengalami pencurian, maka dia pasti akan segera memperbaiki, dan pertama-tama adalah pintunya yang diperbaiki. Dalam kandang domba, saudaraku, pintu hanya ada satu, supaya tidak ada celah bagi segala atau orang lain masuk dan mengambil dombanya. Pintu hanya ada satu, agar tidak ada celah bagi serigala binatang buas untuk bisa menerkam domba-domba itu. Sehingga betapa tidak mungkin orang asing masuk dan mencuri domba-dombanya. Betapa bertanggung jawab gembala yang baik itu. Dan ketika Yesus mengidentikan dirinya sebagai pintu dan gembala yang baik, berarti di situ ada jaminan yang utuh akan pemeliharaan kehidupan domba-dombanya. Dia berjanji, dia menepati, dan dia akan selalu merealisasikan apa yang difirmankannya. Akulah pintu. Berarti Yesus adalah jalan yang akan membawa manusia berjumpa dengan kehidupan, di mana manusia dapat berkarya, melakukan bagiannya di tengah dunia ini. Manusia bebas mengeksplorasi segala kemampuannya untuk bisa melanjutkan kehidupannya di dunia yang kian tak terbatas ini. Yesus menjadi batu, Yesus menjadi pintu, berarti ia menjadi pembatas yang tegas agar manusia tidak kebablasan hanya mencari makan dan minum, tetapi juga kembali kepada komunitas dan hidup di dalam komunitas, beristirahat sejenak yang bisa membuat manusia tenang dari segala hiruk pikuk dan tetap peka mendengar suara gembala.
Dan dalam komunitas itu manusia juga dipulihkan dan diperhatikan secara khusus tatkala ia menghadapi kesulitan, sakit, atau penderitaan. Sehingga saudaraku, hikmah COVID-19 ini bisa menjadikan cerminan dalam kehidupan kita. Bagaimana keseharian kita sibuk mencari, makan, minum rezeki kita. Sehingga terkadang kita meninggalkan anak-anak kita. Kita kurang bisa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita hanya mementingkan kepentingan pribadi kita masing-masing. Dan saat ini dengan pandemi COVID-19 ini, kita dikembalikan pada komunitas keluarga kita masing-masing. Disitulah, di dalam kehidupan keluarga itulah, kita saat ini bisa saling membina, bisa saling mengingatkan, saling berkomunikasi, dan kemudian kita bisa beribadah bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi pandemi COVID selain menakutkan kita, tapi di sisi lain juga membuat kita sadar akan apa yang selama ini kita lakukan untuk kemudian kita hening sejenak, memulihkan segala sesuatu yang sudah hilang di dalam keluarga kita masing-masing. Akulah pintu mau mengingatkan kita bahwa Dia adalah tempat di mana kita mendapatkan segala berkat dan juga pemulihan. Sekaligus Ia menjadi stopper terbaik kita untuk kembali dan hidup di dalam ketenangan jiwa. Saudaraku, selain itu, pintu juga merupakan simbol rasa aman. Ketika domba masuk ke dalam kandang, maka pintu akan ditutup dan mereka selamat dari serangan musuh. Kenyamanan para domba itu tidak bergantung pada bentuk kandangnya. Sebab pada waktu itu, saudaraku, kandang itu hanya dibuat dari kayu yang kemudian dihubungkan dengan kayu yang lainnya. Atau mungkin juga berupa susunan batu-batu yang kemudian di satu sisinya diberikan pintu sebagai tempat keluar masuknya kawanan domba. Jadi di sini kenyamanan ini tidak terletak pada kandangnya, tetapi kenyamanan itu bergantung pada siapa penjaganya yang akan selalu berjaga-jaga di pintu itu. Akulah pintu menyatakan bahwa Yesus jawaban dari mereka yang menanti-nantikan saatnya untuk diselamatkan. Yesus menjadi sumber rasa aman bagi seluruh umat yang membutuhkan kenyamanan. Keselamatan dan rasa aman inilah yang ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Dan siapapun yang mendengar suaranya akan mengikutinya dan akan mendapatkan kehidupan. Karena Yesus adalah pintu, itu berarti siapapun pihak luar yang menyentuh kita. Tetapi ia akan berhadapan dengan sang pintu, yaitu Tuhan kita. Dan itu berarti adalah perlindungan yang ia janjikan pada kita. Jika ada pihak yang merancangkan jahat kepada kita, maka ia akan berhadapan dengan Tuhan terlebih dahulu. Akulah pintu. Yesus adalah sumber rasa aman dan keselamatan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa takut dan khawatir
menghadapi segala aral dan rintangan yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk orang-orang yang mungkin berlaku jahat pada kita. Bahkan kuasa maut sekalipun. Kita tidak perlu takut dan khawatir terhadap itu. Sebab Yesus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di salib. Dia sudah menanggung beban penderitaan kita hingga Tuhan Yesus wafat di salib. Dan Yesus bangkit. Kemenangan sudah kita peroleh. Keselamatan sudah kita dapatkan. Hidup yang membahagiakan sudah kita nikmati. Dan itulah kalau kita percaya dan bersandar pada Tuhan Yesus. Saudara, kita di sini patut bersyukur mempunyai Tuhan yang adalah gembala yang baik. Tuhan yang adalah pintu. Sehingga di sini kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Sebab Dialah yang membuat kita merasa aman. Dialah yang baik, selalu menyertai pergumulan umat-Nya. Dialah yang menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Dia yang akan membuka jalan yang membuat kita dapat terus melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, seharusnya kita senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik itu dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan pada segala masa, yaitu saat masa sulit ataupun mudah, maupun masa kelimpahan atau kekurangan. Kita senantiasa mengingat Tuhan Sang Gembala baik dan kita senantiasa bergantung kepadanya. Sebab kita sadar akan kelemahan, ketidakberdayaan kita. Di dalam kasih dan pemeliharaannya kita senantiasa dikuatkan. Tidak peduli seberapa hebat, seberapa lancar, sukses dan baiknya kehidupan yang ada pada diri kita. Kita senantiasa tetap bersandar, tetap bergantung sepenuhnya pada kasih Tuhan Sang Gembala baik, pelindung dan pemelihara hidup kita. Demikian juga saudara, kita tidak perlu khawatir dan takut terhadap orang-orang yang berlaku jahat di sekitar kita. Karena Dia adalah pintu, maka segala sesuatu akan melalui Dia. Mereka akan terlebih dahulu berhadapan dengan Dia sebelum mereka menyentuh kita. Karena itu kita tidak perlu merancang apapun untuk membalas kejahatan mereka. Kita hanya perlu percaya dan bersabar melihat pekerjaan Tuhan. Sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, kesulitan, pergumulan hidup, penderitaan, sakit, dan lain sebagainya. Pemeliharaan Allah adalah jaminan yang pasti yang seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita setiap orang yang percaya. Dialah Gembala baik, Dialah pintu yang senantiasa memelihara dan melindungi kita. Amin. Tuhan memberkati.